Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami, selalu baru, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Itulah yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur di mana Tuhan menyertai kami di dalam 1 minggu lamanya. Kami boleh melewati bersama dengan Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu pada saat ini kami rindu untuk datang di hadapan Tuhan, beribadah untuk memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, serta ingin mendengarkan suara-Mu. Tolonglah kami untuk bisa memahami firman-Mu, agar sungguh-sungguh menjadi berkat rohani bagi kami. Urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menolong jemaat-Mu lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah pandemi yang pernah melanda dunia, COVID-19 bukanlah satu-satunya yang penyebarannya luas dan menimbulkan kematian massal. Yang paling menyebabkan atau melibatkan peran gereja ada 2. Pertama yaitu pandemi yang terjadi pada tahun 249 sampai 262 Masehi. Orang menyebutnya sebagai wabah Ciprianus. Pada saat itu orang-orang yang sakit parah ditinggal begitu saja oleh keluarganya. Tetapi orang-orang Kristen dengan mempertaruhkan nyawa mereka menolong orang-orang tersebut. Sejarawan memperkirakan puncak wabah itu menyebabkan 5.000 kematian per hari. Orang Kristen telah menunjukkan perhatian dan kepedulian, dan itu telah membawa pertobatan bagi orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Kemudian wabah yang kedua adalah yaitu wabah yang terjadi pada zaman Martin Luther, di mana dunia dilanda apa yang disebut pandemi Black Death.
kematian hitam, yaitu penyakit pes yang telah membunuh sepertiga sampai setengah penduduk Eropa. Menghadapi pandemik itu, reformator Martin Luther mengeluarkan surat penggembalaannya. Saya akan kutipkan isi dari penggembalaannya. Demikian, saya akan meminta Tuhan berbelas kasihan. Lalu saya akan melakukan pengasapan, memurnikan udara, mencari obat dan meminumnya. Saya akan menghindari tempat dan orang di mana kehadiran saya tidak dibutuhkan, agar saya tidak terkontaminasi sehingga tidak menulari orang lain dan menyebabkan kematian oleh karena kelalaian saya. Sejarah menunjukkan bahwa gereja telah mengambil peran, di satu sisi memberi wawasan kepada umat bagaimana menghadapi wabah itu, dan di sisi yang lain memberi teladan kepedulian yang mengharukan hati, di mana gereja hadir peduli meskipun mengorbankan nyawa mereka. Para pelayan-pelayan Tuhan telah menjadi garda terdepan untuk mendampingi umat melewati pandemi yang menakutkan itu. Saudara-saudara, adalah sebuah panggilan yang konsisten bagi setiap orang yang dijadikan Tuhan sebagai umat pilihannya untuk peduli terhadap dunia di mana ia ada, dan panggilan itu terus menggema di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Boleh dikatakan bahwa orang Kristen sejati adalah orang yang di dalam hatinya terdapat jiwa panggilan untuk menjadi saluran berkat bagi dunia di mana ia hidup. Dengan demikian, sikap egoisme, sikap yang mementingkan diri sendiri dan kelompok atau golongan sendiri bukanlah sikap seorang pilihan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nats Alkitab yang barusan kita baca adalah cerita tentang panggilan seorang yang bernama Abram. Abram yang kelak oleh Tuhan diganti nama menjadi Abraham, boleh dikatakan merupakan nenek moyang baik itu secara fisik maupun secara rohani bagi orang-orang yang beragama monoteisme di dunia ini. Itulah sebabnya tiga agama besar monoteis di dunia ini, yaitu agama Yahudi, Islam, dan Kristen, sering disebut dengan istilah Abrahamic religion, untuk menjadi pribadi yang menjadi saluran berkat bagi bangsa atau bagi banyak bangsa. Abraham disiapkan oleh Tuhan dengan tahapan-tahapan yang tidak mudah. Ia diminta oleh Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya yang meninggalkan kampung halamannya menuju ke suatu tempat yang Tuhan tunjukkan baginya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita tidak bisa secara efektif dipakai oleh Tuhan karena kita masih membawa pola pikir kita yang lama. Pola pikir tentang apa itu? Pola pikir tentang arti kesuksesan, pola pikir tentang bagaimana menikmati hidup, pola pikir yang menunggu berkecukupan baru membuka hati bagi orang lain. Padahal tidak pernah ada kata cukup jika kita tidak belajar untuk bersyukur, dan di dalam segala keterbatasan kita belajar untuk berbagi. Janji Tuhan menjadi pegangan yang cukup bagi seorang Abraham untuk menjalani panggilan hidupnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ketika ia meninggalkan zona nyamannya, tidak ada gambaran sedikit pun bagaimana hal itu bisa terwujud. Dia belum punya anak. Ia hanya membawa keponakannya yang bernama Lot dan istrinya. Saudara, sekarang ketika kita belajar memegang janji Tuhan, maka kita tidak perlu ragu untuk terus melangkah, mewujudkan panggilan
Tuhan di dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi dunia, meskipun tidak ada modal apa-apa di tangan kita mengerjakan hal itu. Kita tidak akan pernah menjadi orang miskin ketika kita peduli terhadap orang lain, karena sesungguhnya tentunya kita tidak pernah bisa memberi dengan apa yang tidak ada pada kita. Abraham menjalani panggilannya, menjalani visi hidupnya dengan penuh ketaatan. Kalau kita melihat dalam perjalanan hidup selanjutnya, kita tahu kadang Abraham memang bimbang dan ragu. Ia mencoba mencari jalan keluar dan mewujudkan sendiri janji Tuhan itu. Itu sangatlah wajar, karena usianya yang sudah lanjut. Sementara pada saat itu ia belum memiliki juga keturunan. Tuhan tetap mengasihi Abraham dan janjinya tidak pernah berubah. Ishak pun lahir, dan dari situlah janji bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar terwujud. Menjadi pribadi yang peduli memang bukan hal yang mudah. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk terus mengingatkan kita, untuk terus membuat kita tidak egois. Menjadi peduli itu kita lakukan bukan untuk kita mendapatkan apa-apa, tetapi karena kita telah mendapatkan apa-apa, yaitu Tuhan telah terlebih dahulu peduli pada kita. Tuhan telah terlebih dahulu menebus hidup kita. Ia berkata kepada murid-muridnya bahwa ia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, maka mereka juga harus mau berkorban satu sama lain. Saudara, seorang pendeta terlibat dalam pelayanan sosial, mendampingi orang-orang pengungsian. Mereka semuanya bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi pendeta ini terus mendampingi, bahkan mengeluarkan banyak biaya untuk menolong kelompok pengungsi ini. Suatu kali dia diminta untuk mengantar mereka ke sebuah tempat untuk melakukan ibadah penyembahan terhadap dewa mereka di sebuah kuil. Pendeta ini harus menyediakan transportasi, dan hari yang mereka pilih pun adalah hari Minggu. Bapak Ibu, syukurlah pada saat itu bahwa majelis di mana pendeta ini pelayanan mengizinkan dia untuk pergi mendampingi para pengungsi ini. Setelah sekian lama ia memperhatikan kelompok ini dengan penuh kasih, tiba-tiba pemimpin kelompok mengajak dia berbicara. Kemudian dia menanyakan kepada Pak Pendeta ini, apa sih motivasi dari pendeta ini mendampingi mereka? Padahal dengan melakukan ini, ya, pendeta ini bisa dianggap mata-mata oleh pemerintah, karena para pengungsi itu juga sebenarnya tidak dikehendaki oleh pemerintah di negara itu. Dengan demikian, ia juga berkorban dari segi waktunya, dari segi tenaganya, bahkan juga uangnya dia harus korbankan. Rupanya pemimpin dari kelompok pengungsi ini curiga kalau pendeta ini memiliki satu motivasi untuk mengkristenkan mereka. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Dia memberikan hikmat bijaksana kepada pendeta ini untuk menjawab dari pertanyaan pemimpin pengungsi ini. Kemudian pendeta ini menjawab apa yang dipertanyakan oleh pemimpin pengungsi ini. Dia berkata bahwa saya menolong kalian bukan untuk mendapatkan sesuatu dari kalian, bukan juga supaya kalian mengikuti keyakinan saya,
jika kalian bersedia. Saya menolong kalian hanya dengan satu alasan, karena saya seorang Kristen. Saudara, kita menolong dan peduli kepada orang lain, bukan untuk menyombongkan diri kita, bukan untuk mendapatkan apa-apa dari mereka, bukan untuk mengkristenkan mereka. Kita peduli karena siapa kita, karena kita Kristen, karena Tuhan terlebih dahulu peduli kepada kita. Kepedulian adalah sebuah tindakan yang melihat sesama manusia sebagai representasi, mewakili kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita peduli kepada orang lain, maka Tuhan akan mengapresiasi kepedulian kita itu sebagai seolah-olah kita lakukan langsung kepadanya. Mari kita menunjukkan siapa kita, yaitu yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil untuk menjadi pribadi yang selalu punya hati yang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini di dalam Roma pasal 15 ayat 7a, dikatakan di situ, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Sekali lagi, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Roma pasal 15 ayat 7a. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali egois, dan tolonglah kami untuk belajar memiliki hati seperti hati-Mu yang selalu tergerak untuk menolong orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Kami memang penuh keterbatasan, tetapi Tuhan menginginkan kami justru di dalam segala keterbatasan kami belajar untuk berbagi dan peduli dengan sesama kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di BNKP Surabaya. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka, sertai dan berkati di dalam keluarga, pekerjaan dan kesehatan. Cara khusus pada saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk orang tua kami, Ibu Sademi yang sedang sakit, supaya Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh menyembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Nafenul Laiyah yang sedang juga berduka saat ini, karena Engkau telah memanggil kembali orang tua laki-laki mereka yang ada di Medan ya Tuhan. Kami mohon berikanlah penghiburan dan kekuatan bagi mereka, dan juga untuk keluarga besar dimanapun berada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan protokoler kesehatan untuk kami memulai ibadah offline di waktu-waktu ke depannya Tuhan. Tolong kami untuk bisa memikirkan dengan baik sehingga tidak ada kendala dan ini bisa berjalan dengan lancar. Bapa di surga, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia pada saat ini. Tuhan boleh memberkati bangsa ini, secara khusus bagi pemimpin yang ada. Tuhan, Engkau boleh memberikan hikmat bijaksana untuk mengambil keputusan, tindakan yang bijak di dalam mengatasi dampak pandemi yang terjadi pada saat ini di bangsa dan negara kami. Demikian juga ya Tuhan, kami terus berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 pada saat ini. Tuhan, Engkau juga boleh menyembuhkan mereka dan memberikan semangat. Dan secara khusus kami berdoa untuk juga para perawat, dokter yang menangani para pasien. Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan ucapan syukur kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.